Saat kita mengamati bandul pada jam dinding, gelombang radio dan televisi, sistem sonar pada kapal laut, radar yang terdapat di pesawat militer ataupun di pemancar, USG pada janin pada ibu hamil, maka semua alat itu menggunakan prinsip getaran dan gelombang. Peta konsep untuk materi getaran dan gelombang antara lain: getaran, kita pelajari frekuensi dan amplitudo. Untuk gelombang, kita pelajari gelombang transversal, longitudinal, dan cepat rambat gelombang. Untuk bunyi, kita akan mempelajari bunyi pantul, infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Jika kita amati bandul jam seperti gambar ini, maka dia akan bergerak dari titik A, O, B, O, A, demikian seterusnya. Bisa dijelaskan bahwa getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon, di mana rumus frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Sementara untuk periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu kali getaran, dan periode sama dengan 1 per frekuensi. Perhatikan contoh soal untuk getaran berikut. Dalam 0,5 menit berarti itu T, terjadi 6.000 getaran, itu adalah N. Pertanyaannya untuk frekuensi dan periode. Gelombang adalah getaran yang merambat, di mana getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi yang berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang transversal adalah gelombang dengan arah rambat tegak lurus terhadap arah getarannya, di mana dalam gelombang transversal terdapat bukit dan lembah secara bergantian. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah rambat yang sejajar dengan arah getarannya. Dalam gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan yang muncul secara bergantian. Pada gelombang transversal, satu gelombang meliputi satu gunung dan satu lembah. Jadi kita lihat dari gambar ini, satu gelombang adalah dari A, B, C, D, E atau C, D, E, F, G, yaitu satu gunung dan satu lembah. Pada gelombang longitudinal, satu gelombang atau satu lambda terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Apabila ditulis dalam persamaan matematis, bisa dituliskan dalam 3 rumus, di mana yang rumus pertama adalah V sama dengan S per T. S adalah jarak, T adalah waktu, dan rumus yang kedua adalah V sama dengan lambda per T periode. Rumus yang ketiga adalah V sama dengan lambda kali frekuensi. Dari soal ini kita kasih keterangan dulu data yang ada di soal. Jadi 0,025 sekon itu adalah periode dan 10 sekon itu adalah waktu. Pertanyaan yang pertama, frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per T periode, itu tinggal kita cari. Dan pertanyaan yang kedua adalah jumlah gelombang. Untuk jumlah gelombang kita harus mencari dulu dengan menggunakan rumus frekuensi sama dengan N per T. Jadi N sama dengan F kali T. Oke, soal yang berikutnya adalah ini ada gambar gelombang, di mana di gambar ini diketahui ini ada setengah gelombang senilai 4 meter. Jadi panjang setengah gelombang sama dengan 4 meter. Kita tulis dulu, setengah lambda sama dengan 4 meter.
Karena satu lambda itu adalah satu gunung dan satu lembah. Berarti sampai di sini itu satu gelombang atau satu lambda. Karena di sini 4 meter itu hanya di jarak pada lembahnya saja, maka itu setengah lambda. Jadi lambda sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A sampai ke B adalah 8 sekon, 8 sekon itu untuk A sampai B. Kita cek A sampai B itu adalah 2 gelombang. 1, 2. Jadi untuk 2 gelombang T2 lambda sama dengan 8 sekon. Berarti untuk T1 sama dengan 8 dibagi 2. Jadi 4 sekon. Pertanyaannya adalah berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Jadi kita tentukan untuk rumusnya V. Kalau ada 3 rumus, kita pakai V F kali lambda. Tapi karena kita belum memiliki data dari frekuensinya, maka kita cari dulu frekuensinya. Jadi ini nanti adalah rumus untuk menghitung cepat rambatnya. Kita hitung dulu F. F sama dengan N per T. N-nya kita selalu gunakan 1. Jadi N untuk jumlah gelombang selalu gunakan 1. Dan waktunya juga digunakan 1 gelombang. Waktu untuk 1 gelombang adalah 4 sekon. Jadi frekuensinya sama dengan 1/4. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan F kali lambda. F-nya sama dengan 1/4. Lambdanya sudah ada di sini 8. Ini tinggal kita eliminasi, disederhanakan 8, 4 di sini 2. Jadi sama dengan 2 meter per sekon. Seperti itu. Oke, soal yang berikutnya adalah ini ada sebuah gabus yang berada di permukaan air laut, di mana gabus tersebut, jadi posisi gabus itu ada di puncak sebuah gelombang sini, dan gabus ini naik turun sebanyak 10 kali. Nah, di soal setiap kali mendapatkan soal seperti itu langsung diinterpretasi dalam besarannya gitu atau dalam simbolnya. Gabusnya naik turun 10 kali, berarti N sama dengan 10 kali. Jadi gabus itu bergerak 10 kali dalam waktu T untuk 10 sama dengan 5 sekon. Artinya berapakah T1-nya? T dalam 1 kali bergerak itu kita hitung. T1 sama dengan 5 dibagi 10. 5/10 sama dengan 0,5 atau setengah. Setelah itu kita lihat di sini dari puncak gelombang pertama hingga puncak gelombang kedua itu panjangnya adalah 2 meter. Ini kalau kita arsir, jadi ini kita arsir. Kemudian kita gabungkan di sini, maka akan membentuk utuh satu gunung. Berarti 2 meter itu adalah 1 lambda sama dengan 2 meter. Karena dari puncak gunung 1 sampai puncak gunung berikutnya itu adalah 1 gelombang. Panjang 2 meter sama dengan 1 lambda. Nah, pertanyaannya adalah V, cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda F. Kita pakai ini. Berhubung kita belum memiliki frekuensi, maka kita cari dulu frekuensinya. F sama dengan N per T. N-nya kita pakai 1, T-nya juga kita pakai 1. Kalau mendapatkan pecahan seperti ini, jangan susah lagi. Ini kita kalikan 10 di penyebut. Nah, di pembilangnya juga dikalikan 10. Jadi 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Frekuensinya 2. Kita masukkan di sini, lambdanya 2. Frekuensinya 2. Berarti cepat rambatnya adalah 4 meter per sekon. Oke. Oke, demikian untuk part 1 materi getaran dan gelombang. Jadi untuk part 1 ini kita hanya membahas tentang
getaran dan gelombang saja. Dan kita akan lanjutkan videonya untuk part 2 tentang gelombang bunyi dan pemanfaatan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.